Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku. Di video kali ini aku bakalan bahas hal-hal yang harus kalian kuasai, hal-hal yang harus kalian bisa lakukan ketika kalian mau praktik ke rumah sakit. Tonton videonya sampai selesai biar kalian tahu. Jangan lupa subscribe. Nah, jadi teman-teman, ketika kalian bakalan ke rumah sakit, aku mau ngasih tahu ke kalian kalau kalian harus nyiapin hal-hal ini. Yang pertama, kalian harus tahu dulu hal-hal basic mengenai TTV, kayak norma tekanan darah mulai dari berapa ke berapa, terus namanya apa kalau rendah, terus kalau tinggi namanya apa. Terus harus tahu nadi yang normal berapa, respirasi normal berapa, suhu normal berapa, dan juga respirasi yang normal berapa. Itu harus kalian hafal dulu, kalian harus tahu dulu. Dan yang kedua, kalian harus menguasai komunikasi terapeutik. Kayak komunikasi terapeutik tuh penting banget dan harus kalian tahu gitu. Oh ya, ASKEP. Di ASKEP itu kan, kalau pembuatan ASKEP itu sebelum bikin ASKEP kita harus bikin LP dulu ya. LP itu terdiri dari apa? Misal LP terdiri dari pengertian, tanda dan gejala, etiologi atau penyebab, dan juga betul ya diagnosa yang mungkin muncul, atau misalkan intervensi apa yang nantinya bakal diimplementasikan di ASKEP itu kan dibikinnya di LP dulu. Nah ya, karena hari pertama aku tuh di PR-in, karena hari pertama ke RS itu aku cuma pembekalan aja dan dikenalin dulu ke CI rumah sakit sama ke ruangan aku dinas. Dan di sana CI-nya nge-PR-in ke aku sama teman-teman aku buat ngehafalin TTP, ASKEP, dan juga komkep atau komunikasi terapeutik. Nah, pas keesokan harinya ternyata benar-benar kita tuh ditanyain dan kita tuh kayak ditanya-tanya lah, Kak. Jadi itu tuh bukan sekedar perintah aja tapi benar-benar ditanya gitu sama si AI-nya. Ya gitu. Jadi dua hal itu kalian harus kuasai terlebih dahulu, oke? Nah, yang ketiga, kalian tuh harus menguasai teknik-teknik penyuntikan. Kayak buat skin test berapa, tekniknya gimana. Kan kalau skin test itu pakai SC ya, subkutan untuk tusukannya tuh kan 45 derajat. Skin test itu kan buat cek alergi. Kayak kalian tuh harus tahu gitu fungsi-fungsinya. Terus cara masukin obat di intravena, masukin obat di suppositoria, karena nggak menutup kemungkinan aku aja kemarin sempat masukin obat lewat anus kayak gitu. Terus kita juga harus tahu teknik nebu, oksigenasi, terus per bed, ganti popok, terus ganti infus, cairan infus, ngebetulin infusan yang macet, terus nge-up infus, kayak hal-hal yang gitu tuh buat praktek dasar, buat praktik ke rumah sakit yang pertama tuh harus kalian kuasai gitu. Kalian harus bisa caranya mecahin ampul, motekin ampul kayak gitu kan, kalian harus tahu, terus ngoplos obat kayak gitu. Kalian harus tahu itu semuanya. Kalian pelajari dulu, dan semoga video ini ngebantu kalian deh buat ngasih gambaran yang mau ke rumah sakit kayak gimana. Paling penting ya, semua juga penting sih, cuma bagian dari terpenting ketika dinas DRS itu karena zaman sekarang pasien tuh udah pinter-pinter juga ya, punya HP, informasi semua juga dapat. Dan kita sebagai mahasiswa magang, mahasiswa perawat, ya harus pinter juga gitu, karena nggak sedikit pasien-pasien tuh yang ketika kita tensi, ketika kita perben, mereka tuh kayak nanya-nanya ke kita gitu. Kayak terus aku sempat waktu itu aku nge-up infus ke pasien. Nah, aku tuh kayak ngobrol lah pertama, cuma ada di bagian aku lagi mau nyabut, lagi dibasahin dulu tuh si plesternya kan, mau dicabut. Kayak bapaknya tuh ngomong, "Neng, kalau bagusnya tuh cenep kalau pasien tuh diajak ngomong biar nggak tegang,
Aku tuh kayak oh iya ya gitu. Aku emang dari awal tuh udah ngobrol, cuma adalah bagian aku diem gitu. Jadi menurut dia baiknya tuh kita sebagai perawat kalau ngelakuin tindakan teh, ya ngelakuin tindakan tuh cara ngedistract pasien biar nggak fokus sama rasa sakitnya, tuh kayak diajak ngobrol aja gitu. Kebetulan bapaknya memang sering bolak-balik ke rumah sakit, jadi dia tahu gitu. Jadi ya aku juga seneng sih ada pasien yang ketika aku kurang dalam pelayanan ya mereka ngingetin aku dan ngasih saran ke aku, ya aku juga terima dengan baik dan aku terima dengan senang hati bahwa ternyata bapaknya gitu merhatiin gitu, terus bapaknya kasih saran gitu loh, itu berguna banget buat kita gitu. Semoga kalian gak ngelakuin hal yang sama dan kalian bisa meminimalisir hal itu dengan cara ya kalian improvisasi lah ketika tindakan itu dengan ajak bicara supaya itu bisa ngebantu ngedistract pasien buat nggak tegang dan nggak fokus sama rasa sakitnya. Jadi teman-teman, komunikasi itu penting ternyata ya buat kalian-kalian yang ngerasa introvert atau apa. Pokoknya ketika kalian ngambil di keperawatan, introvert itu tuh nggak boleh gitu. Kayak ya bolehlah sesekali kalau lagi sama teman, tapi ketika kita lagi di lapangan, semua pengen dilayanin dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, kata-kata yang enak gitu nyampainya ke mereka gitu. Terus ketika di rumah sakit tuh kalian ya waktu istirahat atau apapun, kalau kalian belum tahu belum tahu laboratorium gitu, belum tahu depot obat, belum tahu tempat-tempat yang memang akan dikunjungi gitu sama kita sebagai mahasiswa perawat tuh, kalian cari tahu dulu gitu letaknya, kayak tempat depot obat di mana, lab di mana, terus IGD di mana. Karena enggak sedikit gitu atau enggak jarang kakak-kakak tuh suka nyuruh kita buat neng minta tolong ke DO ngambil orderan obat atau minta resep obat ke atau tulisin resep obat ke dokter jaga atau ke dokter IGD, terus suruh nganterin urin lah, nganterin BAB lah ke lab, terus nganterin sampel darah juga ke lab, terus ngambil darah, labu gitu, labu darah buat ditransfusiin ke pasien. Kita tuh disuruh gitu ke sana untuk mengefektifkan waktu. Kita tuh harus pintar-pintar kayak ya menelusuri lah rumah sakit itu gitu letaknya di mana. Supaya ketika diperintahkan tuh kita udah tahu gitu, karena itu juga jadi nilai plus kita ngerjain sesuatu itu nggak lambat tapi cepet gitu. Jadi kakak-kakak tuh seneng kalau nyuruh ke kita karena kitanya tuh inisiatif, kitanya aktif, terus kayak kita tuh ya bisalah diajak ngomong gitu, kayak enggak yang banyak nanya ataupun lemot lah kayak gitu. Kalau misalkan kalian masukin obat ataupun infusan yang pakai botol kaca, kalian tuh harus dikasih udara tuh sama dispo, ataupun kalian buka aja di bagian infus setnya, karena kalau nggak dibuka yang itu teh nggak kedap udara, jadi malah nyedot darahnya kayak gitu. Terus aku pernah oral hygiene, terus aku guntingin kuku. Nah, kalau misalkan kalian mau oral hygiene, saranku kalian bawa peralatannya kayak bengkok, terus bawa yang kayak gitu-gitu tuh dari rumah gitu, soalnya di rumah sakit tuh udah lumayan jarang sih yang kayak gitu gitu. Kita kalau misalkan mau tindakan buat memenuhi kriteria di buku panduan atau sesuai praktik kita, bawalah dari rumah, itu jauh lebih bagus. Dan kayak kemarin aku kan ibu aku mau ngegunting kuku ini bapak ini ya gitu, ya udah, nah kan aku bawa gunting kukunya dari rumah kayak gitu karena nggak disediain gitu, karena kita kan praktek juga ya. Yang aku bilang di awal, kalau kita mahasiswa praktek kayak jangan ngandelin barang-barang yang ada di sana, meskipun ada seenggaknya kita antisipasi bawa pribadi gitu loh. Dan aku bawa masker, bawa handscoon kayak gitu-gitu. Kalau jadi mahasiswa perawat tuh jangan sampai si kantong tuh kosong tanpa handscoon, karena semua tindakan kita harus pakai handscoon. Dan kakak-kakak tuh seneng kalau kita misalkan memang udah siap sigap gitu dalam hal-hal semua tindakan itu kayak gitu, jadi cepet gitu loh tindakannya. Terus aku sering di sana tuh nebu ke pasien kan, dengan alat-alat yang berbeda. Kita juga harus menguasai dan harus bisa menggunakan alat-alat itu. Terus aku juga
ngelihat GP di bagian abdomen karena ibunya selesai operasi ginjal. Terus diajarin kan caranya gini, harus steril, terus harus agak ditekan, terus sampai darahnya nggak ada, sampai bersih kayak gitu. Terus seru lah pokoknya keperawatan dasar ini, praktik di keperawatan dasar ini. Kebetulan aku di bagian ruangan yang ada ruangan isolasinya, ada ruangan VIP-nya, dan ada ruang di ruangan kelas 1. Jadi pasien-pasien yang aku tangani lumayan pasien-pasien yang ya mereka yang di VIP juga kan perawatannya perlu sangat diperhatikan. Dan yang di paru aku juga jadi tahu ternyata ketika kemarin aku lihat banyak banget orang-orang muda gitu, pasien-pasien muda seumuran aku atau bahkan di bawah aku, mereka tuh udah kena penyakit paru gitu, ya mereka lagi berobat gitu. Dan ya memang zaman udah banyak berkembang, pergaulan harus pintar-pintar kita pilih, apalagi kita sebagai perempuan. Ya pokoknya gitu deh, seru banget. Intinya di rumah sakit rumor-rumor yang bilang bahwa kakak seniornya tuh kayak galak gini gitu, semua itu bisa aku tepis karena aku mendapatkan lingkungan yang sangat-sangat baik dan mereka sangat menerima aku. Dan bahkan ketika aku selesai, misalkan aku mau pulang, dinas aku udah selesai, mereka tuh nggak lupa bilang makasih ya, yang ya rasanya seneng banget gitu, karena semua itu nggak terlepas dari sikap kita yang kita tunjukkan dan yang kita berikan kepada mereka gitu. Ketika kita baik, ketika kita juga ya maksimal lah di sana gitu, mereka juga merasa terbantu, jadinya mereka bilang makasih sama kita gitu. Nah makanya aku mau ngasih tahu kalau ketika di rumah sakit tata bicara, nada bicara, tingkah laku semuanya harus dijaga. Bukan berarti kita menjadi orang lain, tapi ya itulah etika yang harus kita berikan gitu. Karena ketika kita memberikan yang terbaik, insya Allah deh semua hal yang kita kasih dengan cara baik itu bakal balik lagi ke kita gitu. Kayak gitulah pokoknya mah. Buat kalian yang mau praktek keperawatan dasar, semangat, semoga lancar dan jangan takut, semuanya pasti berjalan dengan baik. Kalian juga pasti bisa. Dan satu lagi, jangan lupa buat persiapan bikin askep, kalian harus punya buku SDKI, SLKI, dan juga SIKI, karena untuk pembuatan askep itu semuanya ada di sana. Kalian juga harus belajar ya cara ngegunain 3 buku itu, karena kebetulan di rumah sakit di kampus aku pakai SDKI, SIKI, dan juga SIKI buat panduan bikin askepnya. Kalian juga harus belajar cara ngegunainnya karena ya lumayan lah harus bisa gitu. Terus ya udah gitu aja pokoknya. Semangat terus buat mahasiswa-mahasiswa keperawatan, buat adik-adik yang mau praktik kepdas, semangat. Semoga lancar, semoga dipertemukan dengan lingkungan dan CI yang baik. Semoga askep kalian cepat di ACC dan kalian mampu ngejalanin semua tugas-tugas kalian di sana. Dah aja dari aku, semoga bermanfaat. Dah.